Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Aryasena dengan NIM A11 2022 14279. Saya di sini akan menjelaskan proyek UAS untuk UAS kami. Pertama, untuk jurnalnya berjudul penerapan konvensional neural network dengan inception V3 pada klasifikasi penyakit daun tanaman tomat. Abstrak: penyakit daun pada tanaman tomat seringkali menyebabkan penurunan hasil panen yang signifikan. Deteksi dini penyakit daun tomat sangat penting untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi penyakit daun tomat menggunakan metode CNN dengan arsitektur Inception V3. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mendeteksi penyakit pada tahap awal infeksi. Dataset ini digunakan terdiri dari 11 kelas, termasuk penyakit seperti bacterial spot, early blight, late blight, dan lainnya. Ini diambil dari Kaggle. Model CNN Inception V3 dilatih menggunakan data citra daun tomat yang telah diproses dengan teknik augmentasi untuk meningkatkan keberagaman data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini berhasil mencapai akurasi 80%, dengan presisi 82%, recall 79%, dan FOH score 80%. Meskipun demikian, beberapa kelas seperti powdery mildew masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Penelitiannya memberikan kontribusi penting dalam memanfaatkan teknologi deep learning untuk deteksi penyakit tanaman secara otomatis dan dapat diterapkan langsung oleh petani untuk meningkatkan hasil pertanian. Untuk pendahuluannya, tanaman tomat merupakan salah satu komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi yang banyak dibudidayakan oleh petani di berbagai wilayah. Namun produksi tomat sering mengalami gangguan akibat serangan penyakit, khususnya pada bagian daun seperti bacterial spot, early blight, late blight, dan penyakit lainnya. Penyakit ini tidak hanya menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen, tetapi dalam kasus ekstrim dapat menyebabkan gagal panen total. Salah satu contoh nyata terjadi di Lembang, Jawa Barat, ketika seorang petani membuat habis 25.000 pohon tomat miliknya akibat serangan hama dan penyakit yang menyebabkan buah membusuk sebelum dipanen. Identifikasi penyakit secara manual yang mengandalkan pengamatan visual dan pengalaman petani dinilai kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan, khususnya pada tahap awal infeksi. Oleh karena itu, teknologi kecerdasan buatan, khususnya CNN, mulai banyak dimanfaatkan sebagai metode otomatis untuk mengklasifikasi penyakit tanaman berbasis citra atau gambar. Berbagai studi sebelumnya telah mengimplementasikan metode CNN dalam mengklasifikasikan penyakit pada daun tomat. Beberapa di antaranya memanfaatkan pendekatan transfer learning dengan arsitektur seperti VGG 16, ResNet 50, dan Inception V3. Sedangkan yang lain mengintegrasikan CNN dengan metode klasifikasi tambahan seperti SVM atau menerapkan teknik praproses citra seperti Grey-Light CM, GLCM, dan transformasi ruang warna ESV untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Selain itu, jumlah penelitian juga melakukan analisis perbandingan arsitektur CNN berdasarkan efisiensi parameter, kedalaman jaringan, serta kemampuannya dalam mengatasi noise dan variasi lingkungan nyata pada data pertanian. Namun sebagian besar penelitian tersebut masih terbatas pada jumlah kelas penyakit yang relatif sedikit, yakni antara 30 hingga 10 kelas. Sementara penelitian ini menghasilkan 11 kelas berbeda. Penelitian ini memiliki kontribusi untuk mengembangkan analisis terhadap deteksi penyakit daun tomat berbasis CNN dengan arsitektur Inception V3 guna meningkatkan akurasi dan efisiensi identifikasi penyakit pada tahap awal infeksi. Dan untuk metode penelitian, alurnya itu kemudian studi literatur, pengumpulan data, preprocessing data, arsitektur model, pelatihan model, evaluasi model, selesai. Proses penelitian untuk mendeteksi penyakit pada daun tomat dapat dilihat dalam gambar 1 yang menggambarkan beberapa langkah yang dilakukan dengan menggunakan model transfer learning pada metode CNN. Dimulai dengan pengumpulan data yang diperlukan, dilanjutkan dengan tahap preprocessing yang mencakup perubahan ukuran citra, augmentasi data, serta pembagian dataset menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian. Setelah itu dilakukan pengujian model CNN menggunakan arsitektur Inception V3. Dengan metode transfer learning, langkah berikutnya yaitu proses klasifikasi dengan menggunakan arsitektur Inception V3 yang kemudian hasilnya dievaluasi menggunakan Gaussian matrix untuk menentukan model CNN yang paling efektif.
Kemudian studi literaturnya. Literatur ini tahap awal dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menelusuri, memahami, mencatat, dan mengumpulkan berbagai sumber teori yang relevan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan penelitian. Referensi yang terkumpul akan menjadi landasan teori bagi penelitian ini. Kemudian pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan data citra daun tomat yang diambil dari Kaggle untuk identifikasi penyakit pada daun tomat yang dimiliki oleh Kasimhan. Penelitian ini menggunakan citra yang dibagi menjadi 11 kelas, yaitu dari citra daun tomat, mulai dari penyakit bacterial spot, penyakit early blight, daun tomat yang sehat, light blight, leaf mold, powdery mildew, septorial leaf spot, spread meats to spot spider meat, target spot, tomato mosaic virus, dan tomato yellow leaf spot virus. Data yang ditemukan telah terbagi menjadi dua folder, yaitu folder trend dan folder valid. Gambar penyakitnya seperti ini, bacterial spot, early blight, dan lain-lainnya. Kemudian untuk sampel datanya itu bacterial spot ada 2826, data trennya early blight-nya ada 2455, daun sehatnya 3051, red blight-nya 3113. Leaf mold-nya 2754, powdery mildew 1004, septorial leaf spot 2882, spider mites-nya 1747, target spot 1827, tomato mosaic-nya 2153, tomato yellow-nya 2039 dengan total 25.851 data trend. Kemudian untuk preprocessing datanya, tahap preprocessing merupakan proses penting untuk menyiapkan data citra agar sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh model Inception V3. Pada tahap ini, seluruh citra yang ada dalam dataset diubah ukurannya menjadi 299 kali 299 pixel. Awalnya 150 atau berapa gitu, diubah jadi lebih besar supaya lebih jelas hasil deteksinya. Kemudian sesuai dengan standar input dari arsitektur untuk Inception V3 untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model dan mengurangi risiko overfitting. Diterapkan augmentasi data pada tahap ini. Teknik augmentasi dilakukan secara real time selama proses pelatihan yang memungkinkan transformasi citra. Menjelaskan tentang penggunaan augmentasi data yang berbagai jenis pemrosesan augmentasinya. Setelah data selesai diaugmentasi, dilakukan pembagian dataset menjadi 3 bagian, yaitu data pelatihan, validasi, dan pengujian. Bagian data dilakukan agar model dapat dievaluasi dengan baik dan terhindar dari permasalahan seperti overfitting. Rasio pembagian datanya 80% data trend, 20% untuk validation. Untuk augmentasi datanya seperti ini. Arsitektur model Inception V3 seperti ini. Kemudian model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inception V3, arsitektur CNN yang terbukti efektif dalam klasifikasi citra. Model ini dimuat tanpa bagian klasifikasi akhirnya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap jumlah kelas pada dataset. Bagian akhir dari arsitektur Inception V3 dipotong dan ditambahkan beberapa lapisan baru untuk mengakomodasi kebutuhan klasifikasi sesuai jumlah kelas dalam dataset. Lapisan tambahan tersebut terdiri dari global average pooling untuk meratakan fitur, dilanjutkan dengan dropout guna mengurangi overfitting, dan lapisan dense sebagai output dengan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan prediksi akhir. Seluruh lapisan tambahan ini dilatih dari awal, sementara bobot dari Inception V3 dijaga tetap untuk beberapa lapisan awal. Penelitian ini dilakukan secara selektif terhadap lapisan akhir. Untuk pelatihan modelnya dilakukan menggunakan data hasil augmentasi yang sudah diproses sebelumnya. Kemudian modelnya dikompilasi dengan optimizer Adam karena secara efektif mengelola laju pembelajaran dan menyediakan penyesuaian yang adaptif untuk tiap parameter berdasarkan estimasi kedua momen gradient mean dan variance gradient. Proses pelatihan dilakukan dalam beberapa epoch dengan batch size tertentu
Setiap iterasi akan memperbarui bobot model berdasarkan error yang dihitung. Kemudian untuk evaluasi modelnya, setelah model selesai dilatih, dilakukan evaluasi terhadap model menggunakan data validasi. Evaluasi ini dilakukan dengan mengamati nilai akurasi dan loss yang dicapai selama proses pelatihan, serta melalui visualisasi kurva akurasi dan kurva loss. Grafik hasil pelatihan digunakan untuk menilai stabilitas model dan mendeteksi adanya gejala overfitting. Evaluasi model klasifikasi menggunakan data pengujian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan confusion metric dengan menganalisis nilai spread true positif, false positif, true negatif, dan false negatif dalam matriks. Praktisi dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja model, termasuk kekuatan serta kelemahannya. Kemudian untuk confusion matriksnya seperti ini. Dengan akurasi, presisi, dan recall, akurasi adalah perbandingan antara jumlah prediksi yang benar dengan total keseluruhan data sesuai dengan label atau kelas yang seharusnya. Untuk presisi itu adalah perbandingan antara jumlah prediksi positif yang benar dengan seluruh data yang diprediksi sebagai positif. Presisi menggambarkan seberapa besar persentase data yang benar-benar termasuk dalam kelas tersebut dari seluruh prediksi positif yang dihasilkan. Kemudian recall yaitu rasio antara jumlah prediksi yang benar terhadap total data yang sebenarnya termasuk dalam kelas tertentu. Recall menunjukkan beberapa banyak data yang sesuai kelasnya berhasil dikenali oleh model. Kemudian F1 score merupakan ukuran yang menggabungkan nilai presisi dan recall dalam satu metrik dengan mengambil rata-rata dari keduanya. Dan hasil dan pembahasan penelitian ini melaksanakan serangkaian eksperimen sesuai dalam tahap dan dalam alur penelitian. Eksperimen dilakukan dengan memanfaatkan algoritma optimizer Adam untuk tugas klasifikasi citra daun. Selanjutnya digunakan percobaan sektor model Inception V3 untuk mengevaluasi performa model terhadap data yang digunakan. Dan hasil klasifikasi menggunakan optimizer Adam-nya. Grafik akurasi dan loss dengan optimizer Adam. Untuk grafisnya di sini model akurasi dan model loss hanya terbalik karena memang akurasi dan loss itu berbanding terbalik. Dari awalnya 0,55 menjadi 0,88. Kemudian hasil klasifikasi pada grafik model akurasi menunjukkan peningkatan stabil dari 0,55 pada epoch pertama hingga mencapai 0,81 di epoch terakhir. Sementara itu validasi akurasi mengalami fluktuasi jumlah dari 0,69 dan berarti 0,79. Fluktuasi ini menunjukkan adanya sedikit tantangan dalam generalisasi model pada data validasi. Pada grafik loss yang kanan, tren loss menurun secara konsisten. 1,32 pada validasi loss juga mengalami penurunan tetap dengan fluktuasi kecil dari 1,07 menjadi 0,57. Secara keseluruhan, meskipun model menunjukkan perbaikan dalam akurasi dan penurunan loss, fluktuasi pada data validasi mengindikasikan adanya potensi overfitting yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Kemudian hasil pengujian dengan confusion matriksnya, tahap akhir ini evaluasi model klasifikasi dengan menggunakan data pengujian. Evaluasi dilakukan melalui analisis confusion matrix sebagaimana ditampilkan pada gambar 6. Untuk memperoleh nilai akurasi dilakukan perhitungan berdasarkan perbandingan antara jumlah prediksi yang benar dengan keseluruhan data yang digunakan dalam proses pengujian. Nah, berikut confusion matrix semua penyakitnya, bacterial spot sampai powdery mildew. Kemudian hasil pengujian confusion matrix dengan optimizer Adam yang ditampilkan menunjukkan bahwa model berhasil mengklasifikasi 867 dari 1093 gambar yang diuji, sementara 226 gambar tidak berhasil diklasifikasikan dengan benar. Pada hasil pengujiannya akurasi 80, presisi 82, recall 9, dan F1 score 80%.
Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, model CNN dengan arsitektur exception V3 berhasil mengklasifikasi penyakit daun tomat dengan akurasi 80%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa presisi mencapai 80%, rekor 79%, dan evidence score 80%. Dan ini efektif dalam mengenali pola penyakit pada daun tomat, meskipun masih ada beberapa kelas seperti bakteri menggunakan perbaikan lebih lanjut. Penggunaan optimizer ada memberikan hasil yang baik, namun perlu dilakukan fine tuning untuk meningkatkan performa pada beberapa kelas yang memiliki hasil lebih rendah. Secara keseluruhan, model ini memberikan kontribusi signifikan dalam bidang klasifikasi penyakit tanaman menggunakan teknologi deep learning. Sarannya untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penerapan teknik fine tuning yang lebih mendalam pada beberapa kelas penyakit, dapat membantu meningkatkan performa model terutama pada kelas-kelas yang memiliki evidence score rendah. Kemudian daftar pustakanya T21. Sekian untuk jurnalnya. Kemudian untuk membangun modelnya, yaitu di PyNG-nya, yang dilakukan yaitu mengimpor beberapa library, yaitu OS, Time, Sutil, Padlib, IterTools, Pil, Python Image Library, CV2, NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, dan Escalan, dan juga TensorFlow. Untuk TensorFlow ini dia tidak bisa diinstal di Python yang lebih tinggi dari 3.10. Jadi antara harus menurunkan Python kita menjadi 3.10 atau membuat environment baru dengan Python 3.10 di dalamnya. Dan dengan kata lain, download lagi Python 3.10 tapi di environment ini dengan cara menggunakan Anaconda Prompt dan menginstal itu, kemudian mendownload semua yang diperlukan di sini. Untuk run modelnya saya menggunakan Jupyter bukan di VS Code, sehingga emang TensorFlow-nya terlihat kuning gini, banyak errornya. Dengan menggunakan library yang sudah saya install TensorFlow dengan Python 3.10, di sini tidak terlihat, tapi di sini terlihat. Ini Python 3.10 yang saya install dengan environment-nya. Dan mengimport warningnya, kemudian modul load. Kemudian untuk datapad-nya dari storage D saya, kemudian untuk mengimport gambarnya, kemudian ini data dari data frame image, kemudian jumlah datanya itu 25.851, jumlahnya segitu dengan 2. Dan split datanya, kemudian split datanya untuk data trainnya itu 80%, data validnya 20%, kemudian untuk dummy-nya 50%. Dan untuk image size nya diubah jadi 299 yang awalnya 150, supaya hasilnya lebih bagus dan karena lebih jelas gambarnya, karena lebih besar ukurannya. Kemudian menggunakan channel 3, image batch size, kemudian dengan augmentasi yang tadi saya jelaskan. Kemudian validasi dan tes data generatornya. Kemudian ini untuk meload
modelnya, yaitu Inception V3 nya. Kemudian ini untuk menambahkannya, ini model yang tadi dibekukan dulu, kemudian diatur-atur di setting, ditambah dengan dance, dropout, global average, dan lain-lain. Kemudian modelnya yaitu telah digabung ini, kemudian compile modelnya dengan optimizer Adam, kemudian panggil kembali untuk base modelnya, model checkpointnya supaya tidak hilang nanti. Kemudian untuk melatih modelnya ini menggunakan 10 epoch. Bisa dilihat di sini untuk epoch awalnya itu akurasinya itu masih 0,4 dengan loss 1,6. Kemudian setelah epoch 1 selesai, akurasinya meningkat jadi 0,68398 ini. Kemudian lanjut ke epoch 2. Di epoch 2 ini akurasinya tidak terlalu jauh naiknya. Di epoch 2 ini memakan waktu 18 menit. Lamanya. Kemudian setelah epoch 2 itu akurasinya 0,6562 dengan loss 0,989. Kemudian di epoch 3, setelah epoch 3 selesai, akurasinya jadi 0,6804, lossnya 0,9286. Kemudian di epoch 4 selama 19 menit. Ini sebenarnya epoch 3 ini 19 menit waktunya di epoch 3. Entah kenapa yang epoch 2, 4, 6, 8, 10 itu lompat-lompat, jadi naik turun akurasinya ini jadi 0,68, 0,65 seperti itu. Kemudian epoch 3 nya 19 menit, akurasinya sudah mencapai 0,8. Kemudian turun lagi 0,7, 1,3, terus naik lagi. Terus ini bahkan bisa 0,56, terus kemudian tapi tetap naik lagi. Nah, entah kenapa di laptop teman saya menjalankan juga seperti ini. Kemudian untuk akhirnya di sini 0,8125. Kemudian modelnya ini di load dulu, kemudian setelah itu disimpan di model Inception V3 base.h5, yang itu modelnya di sini. Nah, kemudian ada peringatan nge-save modelnya di H5 tidak disarankan karena tidak terlalu lama. Dia menyarankan yang lebih baru dengan formatnya .keras. Kemudian untuk evaluasi modelnya, sini akurasinya 0,8074 untuk akurasi akhirnya, dan lossnya 0,5598. Kemudian mengimport matplotlib plotnya untuk plot figurnya. Hasilnya plotnya seperti ini, yang tadi di jurnal. Kemudian untuk ini prediksinya, dan ini untuk klasifikasi reportnya, precision, recall, level score, dan semuanya akurasinya 0,81. Kemudian conversion metricnya, jadi tiap kelas dibuat conversion metricnya sendiri-sendiri, jadi ada 11 banyaknya.
kemudian constant metric yang semuanya ini seperti ini. Kemudian ini constant metric yang per kelas lagi. Kemudian ini saya mencoba safety keras, tapi yang digunakan tetap H5 saja. Dan untuk appnya menggunakan Streamlit di sini dan mengimport Streamlit dan Flow sampai CV2 Python Image Language. Nah, kemudian ini untuk Streamlit-nya, halaman awalnya, judulnya, kemudian upload modelnya menggunakan exception v3 base 5 di sini. Ini kalau berhasil tulisannya model berhasil dimuat, kalau gagal error, kemudian modelnya di load, terus berikan nama kelasnya dari bacterial spot dan lain-lain, kemudian shape-nya ukurannya 299, kemudian diprediksi ininya, prediksi apa termasuk apa, kemudian stream video dari kamera, bisa terlihat dari kamera nantinya, kemudian selesai untuk run aplikasinya. Sudah berhasil dirun aplikasinya dan judul deteksi gambar real time menggunakan Inception V3. Kemudian untuk mulai kamera tidak terbaca karena masih saya pakai di aplikasi untuk recordnya, jadi saya matikan dulu untuk kameranya. Kameranya sudah mulai. Nah, sudah terlihat di sini ada tulisan ininya, deteksinya jenis apa. Dan ini gambar sampelnya. Ini bacterial spot. Nah, di sini terdeteksi bacterial spot penyakitnya. Bacterial spot. Bacterial spot di sini. Kemudian untuk early blade, untuk early blade-nya refleksnya sepertinya bermasalah di sini. Kemudian untuk light bright-nya
flashbacknya juga bermasalah di situ. Kemudian untuk live mode nya ini termasuk live mode ini agak sedikit bagus karena mungkin terganggu yang lain juga. Ini untuk powdery mildew. Ini juga deteksi live mode atau powdery mildew. Antara powdery mildew dan live mode. Kemudian untuk Septoria live spotnya benar, lumayan konsisten. Kemudian spider mites tidak, atau spider mites nya kurang cocok. Kemudian target spotnya juga target spot lebih terdeteksi light blade tapi tidak sempat terdeteksi spot. Nah ini tadi sempat terdeteksi spot. Kemudian tomato mosaic virusnya ini terdeteksi tomato tadi sebentar, tomato mosaic nih, tapi kadang-kadang sama red sama leaf mode. Kemudian tomato yellow yang paling jelas karena kuning, tomato yellow. Kemudian untuk daun yang sehat baik banget, bagus banget yang sehat. Kemudian saya di stok kameranya dan selesai. Kemudian nyalakan lagi kameranya dan sekian aplikasinya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.